sekarang kalau duduk bersama dengan pejuang Jawa. Iya, jujur aja kaget ini. Ini saya mendengarkan kisahnya, kisah perjuangan. Kisah perjuangan. Tapi menarik kok itu Mas, menarik. Bagi saya menarik bagi saya. Oke, bagi orang yang bayangin, yang hanya melihat sepotong Jawa Pos dengan gemerlapnya seperti itu, dia mungkin juga membayangkan ingin bekerja di Jawa Pos. Gitu. Nah, tanpa kemarin itu tahu bahwa untuk membangun itu butuh orang-orang menggelandang di Papua Iya. itu, bayangin. Apa yang satu lagi? Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Kayaknya kalau dibanding sama pemuda masa kini kayaknya kurang. Gak pas ya? Jauh ya? Gak banget? Kalau tidak jelas di awal gitu sepertinya lebih baik enggak. Iya, lebih baik tidak. Melihat kisahnya Pak Darul ini kok hebat. Oh, enggak. Apa itu? Menyenangkan Mas, bukan hebat ya. Iya, Bukan di hebat, mata saya menyenangkan. hebat. Ya, menyenangkan. Di sudut pandang Bapak kan sesuai dengan minat di Ya. awal Ya. karirnya. Apa itu berarti kalau sekarang ini kenapa anak-anak sekarang itu susah cari kerja? Ya kan? Bisa dibilang gitu. Apa mungkin karena nggak ada jiwa Darul itu mungkin? Apa itu? Ya, kalau semua jiwa kayak Darul gitu mungkin ya. Kayak Pak Darul gini kan akan wah opo aja. Iya. Gimana? Semangat tempurnya tinggi. Berjuang kok benar. Berjuang. Ya karena bisanya itu. Bisanya ya berjuang itu. Dan menangnya cuman kita yakin bisa aja. Sekarang kalau Mas bisa bayangkan kan Pak Dahlan aja nggak yakin koran itu di sana bisa jadi koran gitu, nggak yakin. Dengan 4 juta. Dengan modal 4 Makanya juga males membiayai mungkin kan ya. Ya mungkin ben mulai menang mungkin begitu. Saya juga nggak tahu gitu. Itu anak yang disia-siakan. spekulasi. Penuh dengan spekulasi. Iya, kalau toh spekulasi kan nggak seberapa gitu loh. Artinya rugi juga nggak apa-apa gitu. Oh, gila ya. Iya, tapi bagi saya ini tantangan yang menarik gitu. Menarik Sebagai bagi orang saya. muda, apa yang pengen dapat tunjangan dari Pak Darul? Waktu itu umurku 28, Mas. Oh, Hampir kan, Umurku Pak? 28. iya, Iya. seumuran saya. Nah, apa itu ambil ilmu dia? Kenapa dia bisa sekuat itu? Ya, Dan setangguh itu. tangguh itu. Apa Mas, untuk anak muda ini ponakanku juga sedang menapak sama kayak sampean dulu. Apa yang dia harus punya? Kalau sebenarnya kalau saya itu kan saya itu agak sulit untuk ngomong misalnya karena ngomong kepada anak-anak muda sekarang Mas ya. Karena memang mungkin saya khawatir hanya dikatakan ini kan eranya beda Pak. Kalau dijawab gitu kan selesai sudah saya. Tetapi karena itu tidak mungkin kemudian saya nggak pernah ngomong seperti ini di luar. Tapi kecuali kalau Mbak Sri kan memang Mbak Sri kesini beliau pengen saya ngomong itu. Ya terpaksa saya ngomong gitu loh. Selama ini yang omongan seperti ini hanya saya kasih tahu buat anak-anakku. Oh, hanya untuk internal keluarga. Karena kan anakku kan tidak mungkin dia protes loh. Itu kan zamannya bapak dulu, zamanku kan sudah berbeda kan, tidak mungkin seperti itu. Tapi saya yakin seandainya saya ngomong seperti ini di luar, itu orang luar juga belum tentu percaya satu. Iya. Tapi saksinya padahal kan banyak gitu ya. Mas Darul, cerita ini yang tidak terbayangkan dan ternyata saya dapat cerita, bukan lagi dongeng. Kalau buat saya cerita, tapi kalau untuk anak-anak muda dongeng. Ya, dongeng. Ya, dongeng karena mereka hanya seperti melihat hoax, mendengar hoax. Ini bukan hoax anak-anak. Saudara-saudara ini bukan hoax. Mas cerita apa Mas itu yang bikin koran di gudang ada atapnya itu Mas? Itu di mana Iya. itu waktu? Ceritanya kan gini, pada saat-saat awal ya kalau kita bicara politis kan perang antara Kompas dengan Jawa Pos ya Mas. Ya. Kompas dengan Jawa Pos waktu itu kalau tidak salah diawali dengan rapat SPS di Jakarta, ada teknologi baru cetak jarak jauh.
Nah, setelah itu ada keputusan bahwa semua koran-koran nasional nggak boleh cetak di daerah kecuali bekerja sama dengan koran daerah. Nah, terus saat itu seingat saya Pak Dahlan sebagai Komandan Jawa Pos itu angkat tangan kemudian ngomong, Jawa Pos komit untuk tidak melakukan itu, dengan catatan tidak ada koran lain yang melakukan hal yang sama, artinya komitmennya sama. Nah, Pak, kon gak cetak, aku yo gak cetak. ya, Gitu ya. tapi nek sing mulai dhisik sing garai Jawa Pos akan lebih cepat. Ya. Iya. Oke. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, sehingga pada saat waktu itu berproses sebenarnya kita juga tidak ingin untuk melakukan hal-hal yang melanggar komitmen. Tapi tentu jenenge Jawa Pos gitu loh. kan yang punya jaringan yang juga wartawannya ya nang dindi sama dengan koran lain, sehingga ke setiap kali pergerakan kompetitor kan kita bisa lihat. Begitu kita monitor itu ternyata ada pihak lain atau koran lain yang merancang cetak jarak jauh di Semarang. Nah, sementara Jawa Pos belum melakukan apa-apa. Karena setiap ada peraturan. Ya, pengen komitmen, pengen konsisten memegang keputusan itu. Nah, terus habis itu karena memang sebenarnya waktu itu saya masih di Jakarta, di Bekasi, pegang percetakan packaging printing. Nah, terus kemudian di Solo itu lagi, kalau saya tidak salah ingat itu lagi mau membeli sawah. Mau membeli sawah, jadi belum melakukan apa-apa. Apa? Ya, rencananya memang untuk percetakan. Percetakan itu yang memang ancang-ancangnya mau mengajak bekerja sama dengan koran setempat, koran lokal di Solo, untuk kemudian kita bangun bersama sesuai dengan komitmen itu. Nah, singkat cerita proses itu berjalan, sawah dibeli tapi dibiarkan. Yes, cuman untuk antisipasi saja. Nah, ternyata bolo-bolo di Semarang, wartawan kita yang di Semarang itu ada report-report kemajuan dari koran lain yang memang prepare cetak jarak jauh di Semarang. Nah, terus Pak Dahlan kasih kabar saya waktu di Jakarta, saya diminta pulang ke Solo dulu untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Waktu itu teman Semarang ditelepon Pak Dahlan untuk diminta perkembangan infonya. Sudah sampai di mana dia? Ya, ternyata yang didapat Pak Dahlan itu kabarnya yang di Semarang, kita nggak usah sebut nama titiknya, gitu. Itu ternyata gedungnya sudah jadi. Sementara kita baru beli sawah, gitu. Ceritanya seperti itulah. Karena itu berarti Rul, kita harus cepat bergerak. Maksudnya cepat bergerak gimana bos? Ya memang kita harus komit dengan itu, tapi kan saya juga sudah ngomong waktu itu di forum, kalau memang ada pihak lain yang bergerak, ya kita harus lebih cepat. Itulah kita. Itulah kita. Lah, terus selama proses Pak Dahlan tetap minta report dari Semarang, apakah Semarang itu berlanjut atau enggak. Ternyata berlanjut. Nah, sementara mereka udah datangin mesin cetak juga berarti? Belum, waktu kita mau proses tanah itu belum. Tapi karena info itu kemudian tanah segera dikeringkan, kan segera diuruk. Yang nguruk tentu waktu itu kan tim bagian umum PT Jawa Pos, ada Ciklan, ada Pak Imam. Itu saya tidak terlibat di situ. Tapi yang pasti bahwa sebagian tanah yang untuk gedung harus diuruk dulu, karena harus proses pengeringan. Terus proses itu berjalan, ternyata report dari Semarang makin kencang. Nah, ternyata Semarang itu yang info yang masuk ke Pak Dahlan, mereka bikin pondasi. Coba dilihat, bikin pondasi itu pondasi apa? Pondasi di dalam gedung apa pondasi di luar gedung? Di dalam gedung, bos. Tebelnya seberapa? Sampai seperti itu. Nah, info itu masuk semua ke Pak Dahlan. Dan bisa disimpulkan karena juga kita terbiasa masang mesin cetak, jadi pondasi itu bisa dipastikan pondasi mesin cetak.